Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dibuka, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Harapannya agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu dipersilakan kepada Ibu Hilmi selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta undangan, alhamdulillah terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah pada hari Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Hilmiatul Sholihah CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Banyuwangi. Materi budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan 2, dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk pada pemaparan yang pertama, disiplin positif. Sebelum masuk pada materi ini, mari kita tepuk semangat dulu ya, supaya tidak ngantuk. Dimulai, tepuk semangat. Kita dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dalam keadaan tetap semangat. Disiplin positif, memahami makna disiplin positif. Disiplin berasal dari kata dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Pasti kita sering mendengar kata disiplin, tetapi kita tidak bisa menjabarkan apa itu disiplin. Di dalam otak kita pasti mikir disiplin itu kudu parno. Harus apa disiplin itu? Coba, kalau di bayangan kita disiplin itu apa? Tepat waktu. Datang tepat waktu. Apalagi? Keharusan menghargai waktu. Menghargai waktu. Oke, luar biasa ya. Jadi kata disiplin sering kita dengar. Bahkan sebagai guru kita sering mengucapkan kata-kata disiplin. Arti disiplin sendiri adalah makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Lanjut. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Tujuan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu ada dua, yang intrinsik dari diri kita sendiri dan ekstrinsik dari luar. Lanjut. Manfaat disiplin diri memungkinkan individu untuk mengejar tujuan mulia. Pentingnya pengendalian diri dan pengaturan diri. Peran disiplin menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mengajar siswa untuk mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Mendidik siswa atau individu untuk memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri, bukan karena faktor ekstrinsik. Jadi misalnya kita sebagai pendidik, kita disiplin bukan karena takut kepada atasan atau takut kepada penilaian, tetapi memang dari diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri. Kita tidak bisa merubah orang lain jika kita tidak bisa merubah diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri
Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal memahami makna. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang dianggap sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat universal yang disepakati bersama, tidak tergantung pada suku bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang individu. Nilai-nilai kebajikan menjadi dasar dalam sikap dan perilaku kita, serta menjadi fondasi untuk berperilaku yang baik. Dalam teori kontrol, setiap perbuatan memiliki tujuan dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinsik dapat terbangun dan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Next. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, yaitu profil pelajar Pancasila, PYP pada sikap murid. Yang ketiga, 9 pilar karakter, IHF, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang selanjutnya, proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tadi, profil pelajar Pancasila, ada 6, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Supaya tidak sepaneng, mari kita nyanyi bersama-sama dulu. Boleh tepuk-tepuk ya, boleh berdiri tidak apa-apa. Barangkali yang capek duduk, monggo. Yuk, bersama-sama. Boleh menari. Bersama anak-anak di kelas kita. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Pertama, sikap murid. Sikap murid pada nilai kebajikan ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan tadi yang kedua 9 pilar karakter IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Next. Nilai-nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup, dan keterampilan hidup. Yang pertama, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif,
integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nilai-nilai kebajikan, proyek nilai-nilai kebajikan tercantum dalam tabel berikut. Ada nilai peduli, nilai rajin, integritas, dan rasa hormat. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebelum pada teori kedua ini, Bukan baterainya, baterai ini. Angsal dijeda. teori ini kita menghilangkan penat sejenak ya. Ada tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi kita tepuk 1 kali, tepuk siang kita tepuk 2 kali, tepuk malam berarti senyap, ya, tanpa tepuk. Coba kita praktekkan bersama-sama, monggo. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Masuk jebakan Batman. Jadi kita ulangi lagi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, malam. Sekali lagi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, malam, pagi, malam. Itu tadi hanya sekedar ice breaking, istirahat sejenak supaya tidak span. Lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif dalam membangun motivasi intrinsik. Guru memiliki peran penting dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif membantu murid-murid mengembangkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Murid-murid akan berperilaku baik dan menghargai nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Tadi sudah ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, dalam menjalankan persatuan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tindakan terhadap pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, kemudian diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan murid untuk kembali pada kelompok mereka. Restitusi itu membantu murid mencari solusi masalah dan memperkuat karakter mereka. Lanjut. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, menyakitkan, tidak nyaman, memperkuat perilaku positif, dan biasanya berdampak agresif. Yang kedua, konsekuensi, identitas sukses,
tetapkan peraturan, monitoring, memperkuat kepatuhan. Yang selanjutnya restitusi, identitas sukses, pilihan, memperkuat murid dalam jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah. Perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akibatnya murid merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Konsekuensi itu terencana, melibatkan murid dan guru, memperkuat kepatuhan. Restitusi membantu murid memperbaiki diri, menghormati diri dan orang lain, fokus pada pemecahan masalah. Ini ada beberapa pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita mengambil kertas. Kalau yang warna pink ini untuk yang hukuman, kalau yang warna kuning untuk konsekuensi. Jadi soal yang pertama, mencatat 100 kali dalam kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat 100 kali itu masuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Monggo diambil kertasnya, ditempel ke sini. Bersama-sama ya, di sini nomor 1. Hukuman warna pink. Kalau konsekuensi warna kuning. Monggo, mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Disepakati saja, kita sepakat hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Berarti Pak Said tolong ditempel satu saja Pak. Pak Said, satu saja ditempel nomor 1 pink. Kita sepakat jawabannya adalah hukuman. Satu saja. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Pak Derajat di sini saja standby. Hukuman. Oke. Tidak usah ditulis sih, ditempel saja kertasnya. Oke, kan sudah tadi disepakati yang pink hukuman, yang kuning konsekuensi. Kita sepakat yang kedua Pak? Hukuman Pak. 2. Taruh bawahnya Pak. Pink. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coret-coret di meja disuruh bersihkan sendiri. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi kuning Pak, yang nomor 3 kuning. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker waktu COVID kemarin, deh. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman Pak. Pink lagi yang keempat Pak. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi kuning Pak. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Dijemur. Hukuman Pak, pink lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam.
Jadi tidak sepatu warna hitam disuruh tidak sepatuan 1 hari di dalam kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Pak, kuning. Kuning Pak, kuning. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman pink. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat Konsekuensi. konsekuensi Pak, kuning. Nah, kita koreksi bersama-sama ya. Tadi mencatat 100 kali itu hukuman apa konsekuensi? Samping klik lagi, klik lagi. Kita semangat nomor 1, hukuman salah apa betul? Klik hukuman Bu Fitri nomor 1. Salah. Ternyata yang betul adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Tadi hukuman. Yuk, betul. Oke. Tepuk tangan. Yang ketiga, membersihkan coretan konsekuensi. Ya, betul. Yang keempat, tadi kita sepakat hukuman. Betul. Yang kelima, menggantikan kertas konsekuensi. Betul. Selanjutnya berjemur di lapangan. Hukuman. Betul, pintar. Murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Tadi konsekuensi jawabnya. Lanjut. Itu jawabnya hukuman apa konsekuensi Pak? Hukuman. Hukuman. Bu Fitri, hukuman. Iya, betul. Lanjut, hukuman apa konsekuensi Pak? Konsekuensi. Iya, betul. Hukuman Pak. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Hukuman apa konsekuensi? Kita jawab bersama. Konsekuensi. Iya, betul. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Insya Allah ini tadi yang salah hanya 1 dari 14 soal. Sukses. Lanjut. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini kita biasanya di dalam kelas itu ada tata tertib kelas, peraturan kelas, tetapi untuk selanjutnya dianjurkan kita ganti dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Ini hanya refleksi ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan kemarin waktu COVID? Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati dan lebih menggerakkan dibandingkan dengan mengikuti aturan-aturan. Jadi antara keyakinan dengan peraturan itu kalimatnya lebih apa? Lebih meresap yang keyakinan. Kalau peraturan kok sepertinya terlalu memaksa, peraturan. Jadi kita ganti bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih
rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk sosial. Yang selanjutnya, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa diubah, tidak paten. Lanjut, is breaking. Kita istirahat sebentar ya. Berhitung sebanyak 3 kali putaran. Setiap yang masuk pada hitungan kelipatan 3, maka kita harus menyebutkan kata don. Demikian seterusnya hingga 3 kali putaran. Jadi kelipatan 3 berapa saja? 3, 6, 9, 12, dan 15. seterusnya. Kita mulai ya. Dimulai 1, 2, dor, 4, 5, dor ya. Makanya lebih konsentrasi lagi. Dimulai dari sebelah kiri. Gantian, yuk berhitung. 1, 2, kurang fokus ya. Kelipatan 3 diganti dor. Paham? Dimulai dari sini diganti yuk. 2, Ayo lagi. 3 ya Pak. 1, 2, dor. 4, 5, dor. 7, 8, dor. 10, 11, dor. Sampai 3 kali. Ini berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Berarti 3 kali putaran sampai 39. Sampai dor lagi. Yuk. lagi. 1, 2, 4, 5, 7. 8, 9. Ingat-ingat konsentrasi. Jadi kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Sampai 39 kita ganti dor. Paham? Dimulai lagi sampai 3 kali putaran ya. 2, 7. Dor 13, 15. 14. Ayo dimulai dari Bu Fitri. 1, 2, Dor. 4, 5, dor. 8. 10, dor, 13, 14, dor. 16, 17, dor. 19, 20. 22, 23, 25, 27. penat. Jadi kita
kita berhitung kelipatan 3 diganti dengan kata dor. Lanjut, kita kembali ke materi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Pernyataan kebutuhan dasar manusia ini nanti kita menjawab ya. Tadi jawabannya ada 5, ada kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini ada pernyataan, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi dia merasa kurang senang karena pakai jepit rambut baru, tidak disapa sama ibu guru. Itu masuk yang apa? Kesenangan, penguasaan, rasa cinta dan kasih sayang. Nomor 1 kita kunci cinta dan kasih sayang. Yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ketika dia menggambar tidak rapi, ditunjukkan pada teman-temannya di depan kelas. Jadi dia merasa malu, sebel. Termasuk kesenangan, kebebasan, penguasaan, rasa diterima, cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kebebasan itu, Bu. Kebebasan. Kita kunci nomor 2, kebebasan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Penguasaan nomor 3. Yang keempat, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia bangga dikejar oleh ibu guru. Cinta dan kasih sayang. Jadi dia dikejar-kejar itu merasa bangga sekali. Kita lanjut, next, kita cek. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Betul, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin di depan kelas. Yang betul adalah Penguasaan. Next. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kebebasan. Lanjut yang terakhir tadi. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Jadi ini yang kita hadapi sehari-hari di kelas kita. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Kita is breaking ya. Apa nanti? Karena permainannya hilang 1. Nanti saja ya. Enggak, Bu. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya sebagai pendidik kita introspeksi diri. Kayaknya kalau saya pribadi sering melakukan posisi yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai posisi pemantau. Yang kelima adalah sebagai posisi manajer. Posisi-posisi manakah yang sering kita lakukan dan posisi apakah yang harus kita terapkan ke depannya. Next. Pernyataan-pernyataan dan termasuk dalam posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Dari kata-kata sudah membedakan mana termasuk posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang selanjutnya,
ayolah lakukan demi ibu. Kalau laki-laki, ayolah lakukan demi bapak ya. Mulai besok kamu harus lebih baik lagi. Ini termasuk posisi teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hanya 1 hari ini? Itu termasuk posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak ditanya, bagaimana kamu bisa enggak berubah lebih baik? Bagaimana kamu bisa enggak besok mengerjakan tugas yang ibu berikan? Bagaimana besok kamu bisa enggak terlambat lagi datang ke sekolah? Itu termasuk posisi manajer. Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Mesti nyatet terakhir, mengerjakan tugas terakhir. Itu adalah posisi penghukum. Next, kita simak bersama film pendek berikut. Ini contoh-contoh tindakan penghukum, tindakan merasa bersalah, posisi sebagai teman, manajer dan pemantau. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi ini kasusnya murid yang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Apa lagi? Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Tadi Bu saya lupa bangun. Ini posisi sebagai teman. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Waduh, diingat-ingat kita posisi yang mana. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri,
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang kita terapkan di sekolah. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Selama ini kita menggunakan posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apa sebagai rasa bersalah, merasa bersalah? Atau sebagai pemantau, manajer kita yang bisa menilai diri kita sendiri. Tetapi untuk kedepannya yang lebih baik adalah yang posisi manajer. Lanjut, setiap posisi tadi ada posisi penghukum, itu akibatnya tadi sudah dibacakan, anak cenderung merasa bersalah, kadang dia merasa malu ketika dihukum, dan bisa juga menimbulkan rasa dendam di hatinya kepada kita sebagai pendidik. Kalau sebagai teman itu bagus, tetapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya sebagai teman? Kadang anak hanya merasa nyaman dengan guru tersebut, ketergantungan, tetapi dengan guru yang lain dia merasa tidak nyaman. Enak bu iku, tidak enak bu iku, keras, enak bu ini, suka guyon. Nah itu akibatnya yang posisi teman. Jadi anak hanya mau tergantung atau dekat dengan satu guru, tidak mau dengan yang lain. Jadi yang harus kita terapkan adalah yang posisi manajer. Lanjut, segi
Ketiga, restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Tujuan dan manfaat restitusi. Restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi mampu menimbulkan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Model segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menerapkan keyakinan. Next. Segitiga restitusi tadi sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang bersalah, kita tidak boleh langsung memarahi, tetapi kita menstabilkan identitas dulu. Seperti tadi dalam video, Naren, kenapa kamu terlambat? Kita tanya dulu apa penyebabnya. Jadi tidak langsung dihukum. Lanjut, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Contoh menstabilkan identitas, kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang selanjutnya, ia tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi misalnya ada anak yang terlambat, iya, Bu Guru juga pernah terlambat. Jadi menstabilkan identitas dulu, terus mari kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh validasi kesalahan atau tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada anak bersalah, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya ditanya dulu. Tidak langsung diberi hukuman. Yang bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, dengan kita menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Yang selanjutnya, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan kelas tersebut?
Kalau mau jadi orang seperti apa? Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan ini benar apa salah? Untuk memperkuat pengetahuan kita tentang penerapan segitiga restitusi, mari kita simak video berikut ini. Ini kasus yang beda ya, penerapan segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak.
dan senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu tadi adalah pemaparan segitiga restitusi. Kita istirahat sejenak, kita berdiri dari tempat duduk kita supaya tidak jenuh dan tidak capek. Tangan di atas. Lanjut, ketika berhadapan-hadapan, kita menunjukkan jari kita. Misalnya yang 1 2 jari, yang 1 2 jari berarti 2 kali 2 langsung disebutkan 4. Paham ya? Jadi misalnya antara Burofiko dan 5, misalnya 5 4 seperti ini, Burofiko 1 berarti 4 kali 1 4. Jadi tergantung seperti kita switch itu ya. Nanti hasilnya berapa? Itu dikalikan jari-jari kita switch. Tapi bisa dengan 5 jari tidak apa-apa, bisa dengan seperti ini berarti kan akan 0 deh. Dimulai 1 2 3. Yang betul duduk. Ayo dimulai 1 2 3. Yang belum betul cari teman yang belum betul. Ayo 1 2 3. Duduk berarti guru si duduk. Bu Bibi cari teman. Ayo. Ya diulang lagi. Ayo cari teman yang salah. Cari teman lagi. Ayo cari teman lagi. Mana? Mana cari teman lagi? Ayo sampai betul. Ayo mana? Ayo coba dengan Bibi. 4. Nah, berarti kamu langsung cari teman. Ayo sama Pana. Ayo kakak sama Bibi Pana. Set. 4. Anda ada bisa. Ulang lagi Pana. Pana ulang lagi. Berapa? Kok 5? 3 kali 2. Ayo ulang lagi. Ayo sama betul. Berapa? 12. Karena berarti yang terakhir. Jadi itu tadi kita melatih konsentrasi ya. Jadi kita switch berapa jari kita dengan jari teman kita berapa kita kalikan. Jadi kita menyebutkan berapa hasilnya. Oke, terima kasih. Lanjut. Kesimpulannya, tentu kita akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kebaikan. Tidak selamanya kita melakukan salah. Sebuah pelanggaran aturan seringkali
Power walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Terima kasih, alhamdulillah pemaparan materi budaya positif sudah selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan calon guru penggerak, yaitu Bu Hilmi. Saya di sini saya tutup acara. Mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemelar ing taman sari